wis ketipu puluhan juta, gagal terbang, terus gagal proses, nggak bisa berangkat kerja ke luar negeri ya guys. Ya Allah, astagfirullah, namanya musibah nggak ada yang tahu ya guys ya. The moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Halo guys, assalamualaikum, selamat sore. Sekarang jam 2:30. Jadi di video kali ini saya mau kasih tahu informasi penting buat teman-teman, terutama yang mau bekerja di luar negeri, baik itu Korea, Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan yang lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua nih, bisa membantu kasih pencerahan buat teman-teman semuanya yang mau bekerja ke luar negeri. Sering kali saya ucapkan, sering kali saya pesan buat teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, itu harus siapkan mental. Karena kenapa? Karena kita ikut orang ya guys, apalagi orang luar negeri itu kan keras-keras. Ya mental kita itu harus kuat ya gitu ya. Terus kalian itu jangan bayangkan yang enak-enaknya saja, di luar negeri enak ya, bisa bebas, bisa kemana-mana, terus gajinya gede, nggak seindah itu guys ya. Istilahnya di luar negeri itu nggak seindah foto profil kayak gitu ya, ada suka dukane. Jadi kemarin itu ada berita viral ya, banyak CPMI yang mau bekerja ke luar negeri ke Korea itu ketipu puluhan juta. Wis ketipu puluhan juta, nggak jadi terbang, terus uangnya hilang, nggak kembali ya guys, namanya musibah kan nggak ada yang tahu. Jadi gini, kalian itu kalau mau bekerja ke luar negeri harus hati-hati guys, harus diteliti sponsornya itu baik enggaknya ya. Terus PT ini resmi atau enggak, legal atau enggak ya. Karena sekarang itu banyak orang yang menghalalkan segala cara asal mendapat uangnya itu secara instan kayak gitu ya. Setahu saya kalau mau ke Korea itu harus sekolah dulu ya. Karena dulu saya itu pernah mau ke Korea tapi ujiannya itu nggak lulus, poinnya cuma kurang sedikit saja ya, tapi nggak lulus. Kalau mau ke Korea itu kan daftar dulu ya guys, daftar, terus daftar medical sekolah itu habis sekolah nanti ada jadwal yang namanya ujian ya. Kalau ujiannya lulus ya prosesnya lanjut kayak gitu. Kalau ujiannya nggak lulus ya harus sekolah lagi sampai lulus kayak gitu ya. Setahu saya itu seperti itu. Nah berita kemarin itu dijanjiin katanya mau ke Korea, terus dijanjiin berapa bulan terbang kayak gitu. Per orang beda-beda, ada yang bayar 50 juta, ada yang 20 juta, ada yang 25, ada yang 10 juta, beda-beda ya. Totalnya itu kisaran kalau jumlahnya di total semuanya uangnya korban itu mencapai 4 miliar guys, ya Allah, 4 miliar. Jadi buat teman-teman ya, kalau ditawarin sama orang ya, kamu mau ke Korea nggak? Sini tak bantu, kamu harus bayar sekian nanti berapa bulan itu harus terbang. Jangan mau guys ya. Yang saya ketahui ya seperti itu. Korea sama Jepang itu prosesnya hampir sama, harus sekolah dulu, lulus ujian dulu baru bisa proses. Terus Korea sama Jepang itu habisnya nggak banyak, habisnya sampai terbang ya kisaran 40-an juta lah ya. Kalau Taiwan emang mahal, nggak tahu kenapa kalau Taiwan itu mahal ya guys jope. Terus kalau Taiwan kan ada uang itu pasti terbang. Terus ya terutama harus sehat sih ya, sehat jasmani dan rohani. Terus kalau prosesnya Taiwan, bayarnya job itu nggak langsung guys, nggak langsung. Misalkan jobnya 60
juta atau 70 juta langsung bayar jebret, itu enggak, ada tahap-tahapnya langsung. Per PT itu ada peraturannya masing-masing, ada yang DP-nya 5 juta dulu, ada yang tanpa DP ya. Bayarnya kapan Mbak? Bayarnya itu biasanya kalau proses di Taiwan, kalau mau ke Taiwan maksudnya yang khusus formal atau pabrik, biasanya job turun itu bayar sekian kayak gitu ya. Terus nanti kalau visanya turun itu pelunasan kayak gitu. Setahu saya ya guys ya. Seperti itu. Nggak harus bayar jebret. Nah, ngomong-ngomong soal Taiwan, kemarin juga ada yang WA saya. Katanya, Mbak bisa bantu nggak Mbak, saya ini ketipu 60 juta. Terus ya kasusnya seperti itu, diiming-imingin kamu beberapa bulan bisa terbang, kamu harus bayar sekian sekian sekian. Ya mohon maaf sekali karena saya bukan siapa-siapa ya, saya itu nggak bisa bantu ya guys ya. Jadi buat teman-teman harus hati-hati ya kalau mau keluar negeri. Itu harus kenali dulu sponsor ini amanah enggak ya, sudah memberangkatkan orang banyak atau enggak. Terus PT nih ya, PT nih itu kalian harus cek tempat PT nih itu di mana, terus PT nih itu resmi atau enggaknya ya. Dan buat teman-teman yang mau proses bisa DM saya, nanti tak arahin, baik itu di PRT atau di pabrik juga bisa. Tapi saya ini khusus Taiwan ya guys. Semoga semoga video ini atau semoga kejadian yang saya ceritakan ini bisa kalian ambil hikmahnya. Hati-hati, harus hati-hati dalam melangkah. Kalian itu nggak boleh gegabah. 70 juta banyak loh guys, 60 juta juga banyak. Terus ada yang bilang di Taiwan itu pabriknya sekarang lagi sepi, terus nggak ada lemburan gini-gini. Kan nggak semua nih pabrik sepi ya, ada beberapa pabrik yang rame. Gunanya apa? Gunanya kalau kalian mendapat job itu kalian harus baca, harus teliti lemburan, ada lemburannya enggak, terus lemburannya berapa jam, terus gajinya itu berapa, kalian itu harus teliti ya. Terus yang saya share lagi, terus Korea itu juga nggak seindah yang kalian bayangkan guys. Banyak tetangga saya ini yang ex Korea, setelah hidup di kampung, kalau nggak ada usaha, nggak ada pekerjaan ya sama saja seperti orang-orang di kampung pada umumnya ya. Jadi pesan saya di video kali ini buat teman-teman yang masih ada di perantauan, kalian itu harus pintar-pintar menyimpan uang, harus pintar-pintar mengelola uang. Kalau bisa itu kalian buat usaha ya guys, usaha di kampung, biar nanti kalau pas pulang ke Indonesia itu sudah ada pemasukan, sudah ada pekerjaan kayak gitu ya. Segitu aja video kali ini, pokoknya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.